Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, yaitu menuju masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan yaitu dengan mempelajari yaitu tentang ahkamu janaiz. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, bapak-bapak semuanya, tidaklah terasa kita sudah memasuki di akhir-akhir, yaitu di penghujung tahun 2020 akan menginjak tahun 2021. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya antrian kita yaitu akan semakin dekat, umur kita semakin bukanlah bertambah namun semakin berkurang. Maka dari itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama sisa-sisa umur kita ini, mari kita gunakan selalu senantiasa, setiap saat, setiap waktu, setiap detik untuk selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekatnya antrian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan Allah mengambilnya, kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Maka dari itu sebaik-baik kita yaitu mempersiapkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengambil kita,
yaitu kematian. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran yang lalu, yaitu insya Allah akan praktek memandikan jenazah. Kalau kemarin pelajaran kita adalah teori, maka insya Allah pada pagi ini kita lanjutkan yaitu dengan praktek. Karena teori dengan praktek juga akan berbeda lagi. Ketika memandikan dengan praktek akan berbeda lagi, akan memandikan jenazah yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk belajar bersama yaitu tentang bagaimana yaitu memandikan jenazah dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Memandikan jenazah ini, kalaulah sudah dibentuk tim untuk melaksanakan tugas memandikan jenazah, maka tim ini sebanyak-banyaknya tidak kurang dari 5 orang atau 4 orang, bahkan 3 orang pun sudah mencukupi. Jadi tidak terlalu banyak, jadi 4 orang atau 3 orang pun sudah mencukupi. Cara kerjanya tim memandikan jenazah nanti yaitu tidak boleh semuanya yaitu terjun untuk memandikan, atau istilahnya kerjanya keroyokan. Jadi di antara salah satu tim untuk memandikan jenazah itu ada menyediakan kain kafennya untuk digelar, dan ada yang menyediakan air dan lain sebagainya. Di antara tim ini adalah ada 1 orang, 1 komando yang dipercaya untuk yang paling depan, untuk mengarahkan teman-teman yang lainnya. Jadi tidak semuanya itu memegang atau melaksanakan di tempat janais. Dalam memandikan jenazah ini, maka tidak diperbolehkan, diperkenankan orang lain memasukin area yang sudah disediakan oleh tim. Maka selain tim, maka tidak diperkenankan oleh masuk ke dalam area itu. Cukuplah orang yang akan memandikan. Jadi bagi siapa yang akan memandikan, bahwasannya orang-orang yang tidak berkepentingan untuk melaksanakan tugas pemandian, maka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lingkungan pemandian. Dalam memandikan jenazah ini, baik laki-laki ataupun wanita, maka caranya adalah sama. Cara memandikan jenazah laki-laki maupun perempuan sama. Nanti yang berbeda adalah ketika menutup auratnya. Kalau jenazah laki-laki batasnya adalah pusar sampai lutut. Kalau wanita maka harus ditutup seluruh anggota badannya. Memandikan jenazah ini, baik laki atau wanita, tidak ada satupun baca-bacaan atau dikir-dikir atau baca-bacaan lainnya yang dikhususkan
dalam akan memandikan jenazah. Jadi dalam memandikan jenazah nanti tidak ada bacaan-bacaan khusus, dzikir maupun bacaan surat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena apa? Masih banyak di luaran sana yang kita temuin, ketika jenazah sudah diangkat, ditaruh di pemandian, maka suatu kelompok menunggu dimulainya dimandikan. Dia membaca suatu surat-surat tertentu sampai membacanya selesai memandikan. Maka hal ini tidak ada perintah atau contoh dari Rasulullah SAW. Jadi dalam memandikan tidak ada baca-bacaan tertentu yang diajarkan Rasulullah SAW. Selanjutnya perlu dipahamin bahwasannya bagi seorang muslim yang beragama Islam tidak boleh, bahkan diharamkan, yaitu memandikan jenazah seorang kafir. Jadi tidak boleh memandikan jenazah seorang kafir, baik memandikan bahkan atau mensolatkan. Jadi tidak boleh. Kemudian bagi jenazah seorang bayi yang meninggal prematur, yang telah berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya, karena sudah ditiup roh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bayi tersebut tetap dimandikan dan disolatkan. Jadi bayi prematur yang sudah umur 4 bulan dalam kandungan dan qadarullah meninggal, maka tetap diurus, dimandikan dan disolatkan. Terus yang selanjutnya yaitu mempersiapkan tempat pemandian, yaitu memasang tabir atau penghalang di sekeliling pemandian supaya tidak dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Mungkin sekelas itu, dan insyaallah kita persiapkan, yaitu apa-apa yang akan digunakan untuk memandikan jenazah. Mungkin persiapan ada meja, sebaiknya sebenarnya harus di pemandian ini pemandian langsung supaya kita paham. Namun dalam keadaan maka yaitu dengan memakai meja saja. Boleh dipersiapkan dari remaja nih. Meja boleh dikeluarkan.
Baik, kita bacakan apa-apa yang harus yaitu dipersiapkan. Dipersiapkan. Yang pertama yaitu adalah tempat air. Di sini sudah ada satu paketan. Di antaranya adalah kapas. Di sini ada sabun cair dan ditambah sabun gosok. Di sini ada sarung tangan. Ada kapur barus yang sudah ditumbuk halus. Ada gunting, ada sisir dan kaca. Inilah persiapan untuk memandikan jenazah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, jenazah bisa diangkat ke tempat pemandian. Diangkat, jangan lupa ditutup dengan kain penutup. Petugas memandikan jenazah ini sebelum melaksanakan memandikan, maka pertama dilakukan memakai sarung tangan atau celemek atau ABD. Ya, boleh diangkat. Coba diangkat biar naik ke atas. Coba tolong diangkat. Minta tolong. Berapa? Baik, kita lanjut. Sebelum kita memulai, maka salah satu petugas yaitu memakai sarung tangan. Yaitu memakai sarung tangan. Jangan sampai atau dihindarkan setiap tim yang akan ikut memandikan, maka semua harus memakai sarung tangan dan dihindarkan sebelum memandikan, maka dihindarkan yaitu untuk tidak menyentuh langsung, yaitu cairan atau darah yang keluar dan menetes dari jenazah, maka dihindarkan. Jadi dihindarkan bersentuhan langsung tanpa memakai sarung tangan, yaitu seperti cairan atau darah. Kita lanjut. Kita gunakan yaitu pelindung. Daun bidara yang sudah diremas tempat halus. Daun bidara ya, diremas halus. Taruh sini. Yang kedua yaitu air campur barus yang
Setelah jenazah ini dilepas semuanya pakaiannya, sudah tidak ada satu lembar pun yang menempel, maka tutup ini tetap ditutup. Kalau jenazahnya laki-laki, maka ditutupnya dimulai dari pusar sampai lutut. Namun kalau jenazahnya seorang wanita, maka ditutupnya ke seluruh tubuh. Jadi kita udah dibuka semuanya, udah digunting semuanya. Kita pegang-pegang, mungkin ada sisa-sisa bekas-bekas solatif dari dokter atau dari rumah sakit. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan yang akan memandikan. Biasanya sebelum dimandikan ini, pihak keluarga atau ahlinya ikut menyaksikan. Pernah terjadi, jadi kalau ada sesuatu yang mengejutkan, apa contohnya? Ketika sudah akan dimandikan, sudah tidak ada baju, ternyata jenazah ini mengeluarkan suara-suara seperti kokok ayam. Gimana contohnya? Pernah terjadi dan memang ada. Maka akhirnya seluruh keluarga ini akan panik. Atau badan jenazah ini masih terasa hangat, terasa panas. Masih panas. Karena apa? Setiap jenazah akan berbeda-beda kok kondisinya. Terkadang baru berapa jam meninggal, bahkan belum 1 jam, sudah kaku semuanya, kaku dan dingin. Namun tidak semuanya jenazah ini kaku dan dingin. Ada yang baru udah berapa jam keadaan masih panas, masih lemas. Bahkan saya mengalami yaitu kurang lebih 3 tahun yang lalu, jenazah ini sudah 2 malam 2 hari. Bayangkan Pak, 2 malam 2 hari. Kalau menurut logika kita, nama jenazah sudah tidak ada nyawanya, maka akan bau dan pasti kaku. Namun qadarullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jenazahnya sudah 2 hari 2 malam ini, alhamdulillah kita mandikan, ternyata masih lemas. Keadaan masih lemas. Walau alam, hanya Allah yang tahu. Keadaan mau lemas. Kenapa jenazah sampai dibiarkan 2 hari 2 malam ini? Ceritanya adalah jenazah adalah ada permasalahan. Salah satu pihak ingin dimandikan dengan cara Islam, satu pihak ingin diurus dengan secara tidak Islam. Makalah sampai memakan waktu 2 hari 2 malam. Jadi alhamdulillah jenazah ini masih lemas dan subhanallah wajahnya berseri-seri dan tersenyum. Alhamdulillah, masya Allah, ini menunjukkan ada mati yang husnul khotimah, insya Allah. Baik, kita lanjut. Jadi kalau ada sesuatu yang mengejutkan, maka tidak atau jangan panik, terutama yang memandikannya. Karena apa? Pernah saya alami juga nih, kita ada suara pegang lagi, ada lagi gitu.
Terus bekan ini hangat. Akhirnya apa? Ribut. Masih ada nyawanya. Masih bernapas. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita sebagai petugas pemandian, maka ambil kaca, tempelkan di hidung untuk memastikan jenazah ini masih mengeluarkan nafas atau tidak. Jadi mengambil kaca, ditempelkan di hidung begini, dan dilihat kalau masih ada bekas-bekas apa tuh seperti kayak embun, kemungkinan ini masih ada nafasnya. Akan tetapi kalau dilihat ini sudah bersih, sudah meninggal, walaupun keadaan masih panas. Kecuali begini Pak, tiba-tiba nih jenazah bangun sendiri, ya kita lari bareng-bareng, ya kita lari bareng-bareng, ya. Jadi ya kita takut juga kalau buat tiba-tiba jenazah ini kok terus bangun sendiri, ya kita lari bareng-bareng. Kita lari bareng-bareng, ya. Baik, kita lanjut. Kita mulai, yaitu setelah kita bersihkan, copot bajunya, kita mulai taharah. Kita bersihkan yaitu dari mulai dubur dan pantatnya nih. Jadi lubang bawah dan atas. Cara membersihkan ini yaitu kita ambil kapas, katakanlah ini sudah ada air dan sabun. Kita masukkan, kita cebokin dari arah mana? Dari arah belakang. Biasanya ini kan ada tatakan ini masih ada renggang. Kita gosok-gosok sambil diguyur air. Air ini. Udah kita gosok, kita lihat, kita periksa. Di sini ini masih ada kotoran atau tidak? Kalau masih, maka kita sabun lagi. Kita ulang. Kita ulangi lagi. Kita lihat lagi masih ada kotoran. Maka sebaiknya kapas ini diganti. Biasanya ada plastik ya, plastik untuk menaruh kotoran. Ini harus dipersiapkan dulu sebelum kita memandikan. Diganti yang baru diulang lagi. Di sini bila diperlukan, yaitu diangkat sedikit kepala. Mulai Pak Paryono bisa membantu cara mengangkatnya dari arah sini, Pak. Ya, diangkat kepalanya untuk memudahkan, yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang di perut. Diurut dengan lembut. Jangan dipencet sekeras, lembut. Walaupun ini sudah jenazah, sudah meninggal, maka diperlakukan dengan lemah lembut, diurut. Sampai disiram air di bawahnya. Nah, cukup. Ya, jazakumullah khairan. Ketika ini sudah diangkat, masih tetap mengeluarkan lagi, maka diulang lagi, dibersihkan sampai meyakinkan bahwasanya kotoran ini sudah tidak ada lagi dan keluar semuanya. Setelah dinyatakan bahwa di duburnya sudah
bersih, maka beralih ke atas ke kemaluan. Digosok tanpa melihat aurat. Jadi diperhatikan kain ini tetap dijaga, yaitu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Digosok selangkangannya sampai bersih pakai sabun. Tahu ya? Sudah selesai, sudah dibersihkan, toharan sudah tidak mengeluarkan kotoran lagi, tidak mengeluarkan air kencingnya lagi, maka kita mulai, yaitu memandikan. Memandikan. Memulai memandikan, yaitu yang pertama adalah mewudukan. Wudu seperti wudunya orang yang mau sholat. Namun bedanya, kalau jenazah ini tidak bisa wudu sendiri, maka cukup yaitu dengan pakai kapas. Contohnya ini, kita mulai. Ini air bersih. Air bersih, kita mulai wudukan dan memulai membaca Bismillah. Tangan disiram, jari-jari disiram, digosok-gosok sela-selanya, beralih ke kiri, satu kali, sunat 3 kali, gosok, siram lagi, gosok-gosok, kanan, sela-sela, ke kiri lagi, kanan lagi, ke kiri, udah 3 kali, udah selesai. Maka kita mulai, yaitu mulai berkumur. Berkumur ini tidak boleh memasukkan air ke dalam hidung atau ke dalam mulut. Cukup kapas ini dibasahin, digosokkan ke dalam gigi-giginya. Gigi-giginya digosok, lubang-lubangnya gini, pencet-pencet begini. Udah, sekali, lagi, gosok lagi gini, sampai dipencet-pencet, Afan ya, lagi, sampai 3 kali. Setelah itu apa? Setelah berkumur, membasuh muka ya, membasuh muka. Membasuh muka ini juga digunakan pakai kapas juga, pakai kapas in air. Ini, sini, seperti kita orang batas-batasnya orang berwudu. Sekali, ulang lagi, 2 kali, 3 kali. Terus tangan disiram dari mulai kanan, dari ujung jari sampai pergelangan, digosok. Ini, subhanallah nih, lumayan ya, bisa sendiri. Gosok gini, pindah ke kiri, gosok lagi, siram, ulang lagi, kanan lagi, gosok-gosok ke kiri, ulang lagi kanan dan kiri 3 kali. Setelah itu yaitu membasuh kepala. Membasuh kepala dan telinga itu adalah sunahnya adalah bebarengan dengan membasuh kepala. Caranya begini. Ini tangan dibasuhin air begini. Ini apa nih? Diangkat sedikit, tarik ke belakang, tarik lagi ke atas, kembali sambil menggosok lubang telinga. Kemudian membasuh kakinya. Kaki dari kanan dulu. Jadi di sela-sela ini digosok. Sela-sela digosok sampai bersih. Ganti kanan, kiri sampai 3 kali, 3 kali. Sudah diwudukan,
Langkah selanjutnya yaitu membasuh kepala, yaitu dikramasin. Ini kita sudah siapkan daun bidara yang sudah dihaluskan. Jadi daun bidara itu kalau sudah dihaluskan akan mengeluarkan yaitu cairan-cairan seperti sabun atau bisa dicampur dengan sampo. Ada sebagian di kalangan kaum muslimin yaitu memakai 7 bunga. Pernah lihat Pak ya? Kalau di kampung-kampung itu masih memakai bunga 7 bunga. Apakah perlu 7 bunga ini? Maka ini tidak diperlukan. Afdal mana? 7 bunga sama daun bidara. Pasti akan banyak manfaatnya di daun bidara. Makanya kalau kita memandikan di luaran sana ada disediakan bunga 7 itu, maka kita ganti, kita jelaskan bahwasanya sudah ada gantinya yaitu daun bidara. Ya, kita lanjut. Ini daun bidara untuk mengeramasin. Keramasin pakai sampo juga. Sampo. Ya, sampo. Pakai sampo dikeramasin dengan halus pelan. Bawahnya juga sambil di sela-sela. Keramasin di sela-sela. Nah, itu disiram air bersih, maka diulang lagi dengan air bidara atau sampo, disampo lagi, digosok-gosok di sela-sela, bawahnya juga, dah, disiram lagi dengan air bersih sampai 3 kali, diulang sekali lagi, sabun, apa tuh, pakai sampo tadi dan daun bidara, dah, sambil itu membersihkan mukanya pakai kapas. Selesai, kita guyur air yang bersih. Berkirakan ini sudah selesai, udah bersih, tidak mengeluarkan busa lagi, maka selesai dikeramasin. Baru kita mulai memandikan yaitu dari arah kanan. Dari arah kanan dulu. Arah kanan. Ini air bersih. Air bersih, katakan air bersih. Atau bisa pakai selang. Kita siram dari arah kanan. Set. Sampai rata. Maka kita ambil kapas. Dicampur yang sudah ada sabun. Untuk lebih mempercepat memandikan ini bisa digunakan sabun cair. Sabun cair. Kita gosok. Jadi kalau ada timnya ini, di salah timnya ada yang menggosok, ada yang mengguyur dengan air. Tidak, kerjanya sebelah sini 2, sebelah sini 2 atau 3 cukup. Kita gosok pelan-pelan, kita perlukan dengan halus. Ya. Jadi anjuran ketika meninggal pun harus diperlakukan dengan halus, jangan kasar. Lebih-lebih kalau masih hidup. Ya, dah. Setelah kita sabun disiram dari sebelah kanan atas, bisa dibantu Pak Paryono? Maka dimiringkan dari sebelah sini, nggak apa-apa. Dimiringkan. Ya. Mungkin dari sebelah sini biar antum sebelah sini. Antum pegang. Karena ini kalau mau sudah jenazah dia bisa miring sendiri.
Ya, kita siram. Tetap kita perhatikan aurat tidak terlihat. Kita siram. Set. Ya. Kita ambil kapas lagi. Kita sabun. Ya. Selesai. Yang kanan. Antum di sini dulu. Kita berpindah lagi ke sebelah kiri. Dimulai dari atas dulu. Siram sampai rata. Siram sampai rata. Udah. Baru disabun. Ketiak-ketiak sela-selanya ini, ketiaknya ini, sela-sela jari ini. Ya. Disabun. Dari sabun kita siram lagi. Siram lagi. Udah ya. Baru kita balik sebelah bawahnya. Ya. Kita siram lagi. Dari arah atas ke bawah. Bawah. Kita sabun segini. Apa sih ini? Tetap terjaga. Ini sela-selanya ini. Kembali. Ya. Cukup? Sampai di. Pemandian ini kan tadi dimulai dari kanan, atas bawah, kiri, atas bawah, maka dihitung dengan satu pemandian. Karena memandikan itu adalah jumlah ganjil. Jadi ini satu pemandian. Kita ulang lagi pemandian yang kedua, yaitu disiram lagi dari sebelah kanan lagi. Dari sebelah kanan, kita ulang lagi, kita sabun lagi. Kalau kapas ini sudah kotor, ya diganti. Sabun, set. Dan bergerakan sambil digosok, udah kelihatan agak kasat, tidak mengeluarkan busa lagi. Ya, baru kita miringkan lagi, miring, gini. Kembali dari arah belakangnya, arah belakang, gini. Kita sabun lagi. Ya, kembali. Dilanjutkan sebelah kiri, siram lagi, set ke bawah, sampai rata. Kita sabun sampai bersih, ya. Sabun. Lalu kita miringkan lagi untuk menyiram yang bagian bawah. Siram, kita sabun, semuanya sabun sama ini pakai kapas. Kita sabun sampai keset, dingin-dinginnya sampai keset. Diberikan udah keset, udah kan? Sudah selesai. Maka ini dihitung adalah 2 mandi. Sekarang yaitu yang ketiga. Siraman yang terakhir, yang ketiga ini adalah disunahkan, yaitu memakai kamper atau kapur barus yang sudah dihaluskan. Disiram tanpa digosok, tanpa disabun. Jadi disiramkan tanpa digosok, tanpa disabun, dibiarkan. Ini kapur barus yang dihaluskan. Kita ambil, kita siram dari kanan ke bawah. Seperlunya ya, seperlunya. Tidak ada ukuran berapa kali enggak, seperlunya. Kita miringkan dari sebelah bawah ini, kita siram tadi pakai kamper tanpa digosok, tanpa disabun. Udah. Selanjutnya pindah ke bagian kiri. Gini sampai bawah secukupnya. Dimiringkan
Siram lagi. Ya. Dah. Selesai. Ini mandi yang ketiga kali adalah mandi yang terakhir memakai kapur barus tanpa digosok dan tanpa disabun. Setelah itu kita persiapkan, karena ini kain ini basah, kita persiapkan itu anduk. Ada anduk? Ada anak bawa anduk, coba minta tolong. Ada anduk di sini. Ada kain satu lagi? Kain satu lagi? Anduk. Ya. Anduk ini gunanya adalah untuk mengeringkan. Seperti kita ketika selesai memandi, setelah mandi. Terutama didulukan kepala dulu, gosok-gosok sampai kering semuanya. Ya, begini, sini. Sini. Bantu ke arah sini, Pak. Ini tidak harus begini ya, Pak ya. Mana aja arahnya tangan ini. Karena ini sudah selesai dimandikan dan ini kain ini basah, maka ini diganti. Diganti, tetap mengindahkan aurat, jangan langsung disingkap begini. Singkap. Ditaruh di atas dulu, kain yang kering, baru ini ditarik. Ditarik. Nah. Baru kita gosok sampai kering. Bisa memastikan kering semuanya, bisa dimiringkan dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu pun kalau diperlukan. Sudah selesai, Pak ya. Inilah cara memandikan jenazah sesuai sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan cara yang telah kita praktekkan tadi. Ini sudah selesai. Sekarang banyak ada yang menanya, bagaimana caranya memandikan ketika jenazah ini di malam hari habis berhubungan dengan suami istri, qadarullah langsung meninggal. Gimana cara memandikan? Saya pernah dibisik-bisik, Pak, ada apa Bu? Atau orang lain, ini semalam Bapak lagi hubungan. Loh, Bapak hubungan kok dikaitkan sama saya? Bapak yang berhubungan, saya suruh mandi janabah. Tapi saya tenang, paham yang dikatakan keluarga tadi. Tolong Pak nanti dimandikan, ini karena semalam habis junub. Maka cara memandikannya, kalau ada jenazah baik perempuan atau laki, malamnya itu berhubungan atau junub, maka tidak usah dimandikan 2 kali. Contohnya, dimandikan pertama mandi junub, kedua dimandikan dengan tata cara jenazah. Tidak. Cukup dimandikan dengan tata cara memandikan jenazah. Dan ini juga sudah mencukupi mewakilin mandi janabah. Cukup. Jadi tidak 2 mandi. Tuh. Tanya kita lanjut. Lalu bagaimana? Tadi kan memandikan jenazah yang normal-normal saja, tidak ada luka, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Tadi sudah memandikan tentang jenazah yang habis janabah. Kalau jenazah ini banyak luka di badannya sini, maka cukup di tayamum. Cukup tayamum. Itu kalau lukanya luka banyak.
Kalau lukanya ini ada sebagian, ada luka, maka disiram. Setelah itu nanti akan dikafani, maka diperban, dibalut dengan kapas dan pembalutnya. Itu kalau lukanya sedikit. Nanti luka ini tidak boleh digosok, karena ada terkadang keluar darahnya dan sebagainya. Kalau lukanya di belakang, terkadang itu kenyataan dan ada itu lukanya menganga di belakang, bolong. Betul Pak, betul. Kenyataan ada. Bagaimana caranya? Maka tidak usah panik kitanya yang memandikan, maka tetap disiram tanpa digosok. Nanti selesai dimandikan, maka gelarlah kain atau seperti popok, dililitkan segini supaya tidak tercecer yaitu kotoran atau darah-darah tadi. Kalau seandainya ini masih keluar, kan tadi udah dimandikan, masih keluar kotoran lagi, mau diangkat keluar lagi kotorannya ternyata, maka tidak usah dimandikan lagi, cukup yaitu dibersihkan kotorannya dan diwudukan. Itulah Pak cara memandikan jenazah yang normal dan jenazah ada luka dan lain sebagainya. Ya, cukup. Jazakumullah khairan ya. Masya Allah, ini jenazahnya lari sendiri nih, subhanallah. Masih ada apa nih Pak ya, ini ada waktunya agak diselesaikan karena masih tinggal sedikit. Ada pembahasan sedikit, kita lanjut. Lalu bagaimana kalau kita menemukan yaitu jasad atau mayat yang keadaannya terpotong-potong atau jenazah mutilasi Pak ya, terpotong-potong. Pertama kita temukan temukan tangan. Besok lagi atau sore nanti kita temukan kepala atau kaki, potongan kaki. Maka caranya, ketika kita menemukan potong-potongan jenazah ini, kalau hari ini menemukan potongan tangan, maka diperlakukan sama, yaitu dimandikan dan disolatkan. Jadi kita menemukan tangan ini, dimandikan dan disolatkan. Selang waktu berapa jam atau hari besoknya itu, ketemu lagi kepalanya. Maka di kepala ini juga dimandikan seperti mandi tadi dan disolatkan. Jadi tidak menunggu tangan, kaki, kepala kumpul dulu baru dimandikan dan dikuburkan. Kalau seandainya hari ini menemukan tangan atau kaki atau kepala, maka langsung dimandikan dan disolatkan dan dikuburkan, tidak harus menunggu kumpulnya yaitu semua anggota badan jenazah. Kemudian setelah kita memandikan selesai, bagi yang memandikan, tim yang memandikan dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah yaitu akan mendapatkan suatu pahala yang besar. Ingat-ingat Pak nih. Jadi kalau memandikan jenazah jangan takut, karena ada janji dan iming-iming lah, yaitu dari Allah dan Rasulnya itu pahala yang besar. Tentunya yaitu dengan syarat, ada dua syarat. Jadi barang siapa yang memandikan jenazah
maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu menutupi semua hal-hal yang pernah dilihat atau aibnya, ditutup dengan rapat-rapat, tidak diceritakan kepada siapapun, sekaligus dengan anak-anak kita atau istri kita. Maka aib ini ditutup dengan rapat-rapat. Syarat yang kedua yaitu ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ucapan-ucapan terima kasih, tidak mengharapkan apalagi upah, amplop. Itu syarat yang kedua. Jadi murni ikhlas karena Allah, mencari ridhonya, maka akan mendapatkan yaitu pahala yang besar. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man husala musliman waqatamal alaihi ghafarallahu arba'ina marroh. Barang siapa orang memandikan seorang muslim seraya menyembunyikan, tidak menceritakan aib yang telah dilihat, maka Allah akan mengampuninya yaitu 40 kali kebaikan. Apa maksudnya? 40 kebaikan. Ada yang tahu Pak mungkin? Ini pernah saya tanyakan, apa maksudnya diampuni 40 kebaikan? Jadi diampuni 40 dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kira-kira Pak, kita ini hidup di dunia ini dari pagi sampai sore banyak dosanya atau banyak amalnya? Banyak dosanya kan Pak? Nah, itu diampuni, dihitung dari 40 kali dosa diampuni, subhanallah. Itulah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang terakhir yaitu disunahkan setelah memandikan jenazah ini yaitu mandi seperti mandi besar. Sunnah Pak ini ya. Mandi, kita langsung pulang dan mandi besar. Bahkan langsung diganti. Jadi tidak nunggu waktu kecuali ada sesuatu hal yang lain. Jadi yang terakhir yaitu setelah mendapatkan pahala yang besar dari Allah, mencari ridhonya, yaitu dianjurkan mandi seperti mandi kita mandi besar. Jadi tidak wajib. Boleh mandi, boleh tidak. Mana yang dipilih? Ya mandi. Karena ada sunahnya. Tayyib, itulah apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang praktek memandikan sudah selesai. Dan memandikan praktek ini akan berbeda lagi nanti Pak, ketika kita akan memandikan jenazah yang sebenarnya. Biasanya akan dibarengi dengan yaitu pikir-pikiran yang gugup dan lain sebagainya. Inilah perlunya kita belajar untuk pengurusan jenazah sebelum kita terjun untuk memandikan jenazah yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini tentang praktek memandikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan khususnya pada jamaah. Ya. Jadi kurang lebihnya, dan insya Allah ini masih banyak pelajaran yang akan lanjut setelah kita memandikan, yaitu mengkafani karena waktu tidak mengizinkan atau sudah siang. Maka insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan waktu dan umur, kita lanjutkan di waktu yang akan datang, yaitu mengkafani
mensolati dan menghufurkan selesai. Mari kita bersama-sama kajian kita ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.